Andra baru pindah ke apartemen kecil di pinggiran kota. Tempatnya sempit tapi cukup nyaman untuk sendiri. Malam pertama, ia tidur nyenyak, sampai tiba-tiba sebuah suara nyaring membangunkannya. Jam alarm di meja samping berbunyi keras. Saat ia melihat waktu, jarumnya menunjuk pukul 3.13. Andra mematikan alarm, lalu memeriksa pengaturannya, tidak ada waktu alarm yang disetel. Ia mengernyit, tapi mengira itu hanya glitch biasa. Keesokan harinya, ia menyetel jam ke pukul 7 pagi untuk bangun kerja. Tapi malam berikutnya, lagi-lagi alarm berbunyi pukul 3.13. Suaranya makin keras, menusuk telinga, seolah memaksa bangun. Kali ini Andra mencabut baterainya dan membuangnya ke tong sampah. Ia tertawa kecil, merasa aneh tapi tetap mencoba tidur kembali. Namun, pukul 3.13 dini hari itu, ia terbangun tanpa suara alarm. Tapi ada sesuatu yang lebih mengganggu. Jam dinding di ruang tengah berdetik pelan, lalu berdentang satu kali, padahal bukan jam besar. Andra berjalan ke ruang tengah, dan mendapati semua jam tangan, jam microwave, jam dinding, berhenti di pukul 3.13. Dan saat ia berbalik, ia merasa seseorang baru saja berdiri di belakangnya. Andra berdiri membeku di ruang tengah, hanya suara napasnya sendiri yang terdengar. Semua jam tetap berhenti di pukul 3.13. Ia menyalakan lampu, mencoba meyakinkan diri bahwa itu hanya ilusi. Tak ada siapa-siapa. Tapi saat ia kembali ke kamar, matanya menangkap sesuatu di sudut ruangan. Sebuah bayangan gelap, berdiri diam, terlalu tinggi dan terlalu tipis untuk menjadi milik manusia biasa. Lampu kamar tiba-tiba berkedip. Bayangan itu lenyap sekejap. Andra menarik napas dalam-dalam, lalu menyalahkan pikirannya sendiri yang kelelahan. Ia belum terbiasa dengan tempat baru, pikirnya. Esok harinya, ia memutuskan untuk menyimpan semua jam ke dalam laci. Bahkan ia tak ingin tahu waktu. Ia hanya mengandalkan alarm ponselnya. Tapi malam itu, sesuatu lebih buruk terjadi. Pukul 3.13, ponselnya menyala sendiri, layarnya menampilkan jam dalam huruf merah menyala. Ia kaget, menjatuhkannya ke lantai. Layarnya retak, tapi jamnya tetap menyala, pukul 3.13. Dan dari pantulan layar, ia melihat bayangan itu kembali berdiri di sudut ruangan, tapi kali ini, lebih dekat. Ia memaksakan diri untuk menyalakan lampu. Tidak ada apa-apa. Namun ketika ia duduk di ranjang, ponselnya berbunyi. Bukan alarm, tapi suara notifikasi rekaman. Seseorang, atau sesuatu, telah merekam suaranya saat tidur. Dengan tangan gemetar, ia memutar rekaman itu. Suara napasnya. Lalu suara langkah kaki. Lalu suara bisikan berat, "Kamu sudah melihatku." Sejak malam itu, Andra tidak bisa tidur. Setiap kali memejamkan mata, bayangan hitam itu muncul dalam benaknya, seolah menunggunya di balik kelopak matanya sendiri. Ia menghapus rekaman dari ponselnya, tapi setiap malam pukul 3.13, rekaman baru muncul sendiri, selalu dengan suara yang sama, langkah kaki, napas berat, lalu bisikan pelan. Ia mencoba menginap di rumah temannya. Malam itu ia merasa aman, jauh dari apartemennya. Tapi saat jam menunjuk pukul 3.13, alarm rumah temannya berbunyi sendiri, dan ketika Andra membuka matanya, jam dinding rumah itu juga berhenti di angka yang sama. Temannya tetap tertidur lelap, tidak terganggu sama sekali. Di kaca jendela, Andra melihat pantulan bayangan hitam berdiri di belakangnya. Ia menoleh cepat, tidak ada siapa-siapa. Tapi ketika ia membuka galeri ponselnya, ia melihat foto yang tidak pernah ia ambil. Dirinya sendiri sedang tidur, di apartemen, padahal ia sedang tidak di sana. Bayangan hitam berdiri di samping tempat tidur. Andra pulang ke apartemen dengan langkah lemas. Ia membongkar semua jam, membuangnya. Ia mencoba menghancurkan ponsel, tapi setiap benda elektronik yang ia pakai, bahkan jam digital microwave tetangga, semuanya tetap berhenti di pukul 3.13 setiap malam. Malam berikutnya, ia mendengar suara lebih jelas. Suara perempuan, kali ini, menangis. Suara itu datang dari balik lemari. Dengan tubuh gemetar, ia membuka pintu lemari pelan-pelan. Gelap. Dan dari dalam kegelapan itu, terdengar suara napas berat, lalu suara yang sama dari rekaman. "Jangan tidur, aku sudah di sini."
Andra kini hidup dalam ketakutan tanpa batas waktu. Ia tak lagi tahu siang atau malam. Semua jam ia lenyapkan, bahkan di ponselnya ia hapus aplikasi jam dan alarm. Tapi tubuhnya tahu, karena tepat pukul 3.13, ia akan selalu terbangun, meski tidak ada yang membangunkannya. Ia mencoba mengurung diri di kamar mandi, tidur di lantai beralaskan handuk, menyalakan semua lampu. Tapi ketika matanya terbuka, selalu gelap, dan jam digital di sikat giginya menyala merah, pukul 3.13. Malam itu, ia merasa ada yang berubah. Tidak ada suara tangisan. Tidak ada bayangan di pojok ruangan. Yang ada hanyalah keheningan mencekam, terlalu tenang. Ia mencoba merekam malam itu dengan kamera laptop. Ia merekam dirinya sendiri tidur. Besok pagi, ia menonton ulang rekamannya dengan jantung berdebar. Selama 1 menit pertama, hanya dirinya yang tampak tidur gelisah. Lalu, perlahan, bayangan hitam itu muncul dari balik lemari. Bukan berjalan, tapi merayap di dinding seperti kabut pekat. Wajahnya tak tampak jelas, tapi suaranya terdengar. Andra. Bayangan itu berdiri di samping tempat tidur. Tidak bergerak. Menatap ke arah kamera. Kemudian, kamera mati sendiri, layar menjadi gelap. Saat Andra mempercepat video, tidak ada gambar. Tapi ada detik waktu yang terus berjalan, dan berhenti tepat di pukul 3:13. Tak ada frame setelah itu. Seolah waktu berhenti. Malam berikutnya, Andra terbangun di tempat yang bukan kamarnya. Semuanya gelap. Tidak ada jendela. Tidak ada pintu. Tidak ada jam. Hanya ia dan suara detak pelan, tik tik tik. Dan dari balik kegelapan, terdengar napas seseorang, semakin dekat. Sekarang kamu tinggal di waktuku. Andra tidak tahu berapa lama ia telah berada di ruangan itu, tempat tanpa waktu, tanpa arah, tanpa suara selain detak yang selalu berakhir di pukul 3.13. Ia tidak merasa lapar. Tidak mengantuk. Hanya terjaga, terus-menerus. Lalu suatu saat, suara detak itu berhenti. Hening. Gelap. Dan dari kejauhan, terdengar suara yang sangat ia kenal, suara dirinya sendiri. Ia melihat seberkas cahaya muncul seperti proyeksi, menampilkan dirinya, di apartemen, di malam pertama ia pindah. Ia menyaksikan ulang semua kejadian, seolah menonton hidupnya sendiri terulang. Dari alarm pertama, sampai bayangan, sampai rekaman. Andra mencoba berteriak, mencoba memperingatkan dirinya di masa lalu. Tapi tak ada suara yang keluar. Tak ada yang bisa ia lakukan kecuali menyaksikan. Hingga akhirnya, proyeksi itu menampilkan satu hal baru. Bayangan itu perlahan menoleh ke arah Andra, menatapnya langsung, seolah menyadari kehadirannya. Lalu, layar proyeksi berubah. Ia tidak lagi melihat dirinya sendiri. Kali ini, ia melihat seorang pria lain, baru saja pindah ke apartemen itu. Orang baru. Di meja pria itu, ada sebuah jam alarm tua. Jam yang sangat Andra kenal. Dan saat pria itu tidur, jarum jam kembali bergerak. 3:11, 3:12, pukul 3:13. Andra sadar sekarang. Ia bukan lagi korban. Ia adalah bagian dari waktu itu sendiri. Tertinggal, terjebak, menjadi sosok di dalam gelap. Menjadi bisikan. Menjadi bayangan. Dan kini giliran orang lain untuk membuka mata pada pukul 3:13. Untuk melihat Andra berdiri di pojok ruangan, menatap, dan berbisik. Kamu sudah melihatku.